Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang teknik pengetikan dengan menggunakan keyboarding. Nah, di sini Bu Lia itu akan menjelaskan bagaimana nanti sikap duduk pada saat mengetik dan juga fungsi dari tombol-tombol yang ada di keyboarding. Nah, setelahnya mungkin kita akan mempelajari mengenai cara mengetik dengan menggunakan 10 jari. Nah, untuk itu silakan kalian simak baik-baik untuk materi hari ini, kalian pahami baik-baik untuk materi hari ini ya. Materi kita selanjutnya adalah teknik pengetikan keyboarding. Nah, di sini nanti kita itu akan belajar bagaimana sih cara mengetik dengan menggunakan 10 jari. Jadi, kalian perhatikan baik-baik, kalian pahami baik-baik materi ini yang akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya di sini itu ada sikap pada waktu kalian mengetik. Nah, pertama di sini jarak antara mata dan layar komputer itu harus sejauh 45 sampai 70 cm. Lalu di sini atur setelan brightness dan kontras sehingga nyaman bagi mata kita pada saat nanti melihatnya. Lalu juga atur posisi monitor atau laptop kalian agar tidak memantulkan cahaya yang dapat menyilaukan mata. Lalu bersihkan bawah area kerja. Nah, di sini kaki menapak ke tanah, posisi paha horizontal, lalu bantalan kursi menopang punggung bagian bawah, posisi siku ditekuk sempurna, posisi lengan dan tangan dalam satu garis lurus, dan bahu itu harus rileks atau santai. Nah, jika kalian baca di buku, di sini juga ada yang namanya sikap pada waktu mengetik. Yang pertama adalah posisi badan itu harus tegak. Jadi posisi badan kita ketika mengetik, usahakan tubuh kita itu harus tetap yang namanya tegak. Lalu yang kedua, posisi keyboardnya harus berada di depan, tepatnya di tengah-tengah, dan letakkan tangan sejajar dengan tinggi keyboard. Pergelangan tangan jangan ditekuk ke bawah maupun ke atas. Jadi posisinya itu harus sejajar. Lalu yang ketiga adalah telapak tangan. Di sini telapak tangan tidak boleh atau jangan meletakkan telapak tangan ataupun pergelangan tangan di atas keyboard pada saat mengetik, kecuali jika Anda ingin beristirahat sejenak. Lalu yang keempat itu pernapasan dan kedipan mata. Maksudnya adalah bernapas merupakan aktivitas yang dilakukan secara otomatis. Tetapi jika Anda terlalu sering berkonsentrasi di depan komputer, maka ada kecenderungan sering menahannya. Nah, di sini yang kelima itu posisi monitor dan pencahayaan yang nyaman. Jadi kalian harus posisi monitornya itu berada sedikit di bawah mata, tetapi masih nyaman untuk dilihat tanpa harus membungkukkan badan, dan jarak idealnya itu antara mata dengan monitor adalah sekitar 45 sampai 70 cm. Nah, di sini juga kalian mengatur level brightness dan kontras pada monitor sehingga kalian itu benar-benar merasa nyaman. Lalu yang terakhir juga lutut dan kaki harus rileks. Usahakan lutut ditekuk sekitar sudut 90 derajat atau lebih dan kaki tetap rileks, tidak kaku ataupun tegang. Nah, ini adalah sikap yang baik pada waktu kalian mengetik. Nah, di sini yang benar itu kalian harus posisinya itu adalah tegak. Terus yang salah itu kalian tidak boleh menyender posisinya. Lalu yang gambar kedua, posisinya yang benar adalah tegak, dan yang salah itu adalah kalian tidak boleh membungkuk pada saat mengetik. Nah, lalu di sini ada fungsi-fungsi tombol pada keyboard. Nah, jadi fungsi-fungsi tombol pada keyboard itu ada
Alt, ada CTRL, ada F1 sampai F12, ada ISC, lalu Enter, ada Tab, ada Backspace, Delete, Home, and Pack Up dan Pack Down. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah Alt. Nah, dia ini berfungsi bila penggunaannya itu dipasangkan dengan tombol lain. Contohnya adalah F4. Nah, di sini berguna untuk shutdown atau menutup Windows program yang sedang aktif. Jadi, penggunaan Alt ini harus dipasangkan dengan tombol lainnya. Sama seperti halnya dengan Alt, CTRL juga seperti itu, harus dipasangkan dengan tombol lainnya. Contohnya misalkan di sini CTRL plus C, yang artinya berguna untuk menyalin, mengcopy suatu objek. Nah, lalu juga ada contohnya adalah CTRL plus P, yang artinya kita dapat menyalinkan hasil yang tadi kita copy. Jadi istilahnya kita harus memasangkan CTRL ini dengan tombol lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah F1 sampai F12. Nah, kalau tombol ini biasanya pemanfaatnya itu disesuaikan dengan sistem operasi atau aplikasi. Contohnya F1. F1 itu biasanya digunakan untuk menampilkan menu help, yang mana akan memberikan penjelasan mengenai aplikasi yang sedang berjalan. Lalu tombol ISC, Escape, di sini adalah tombol yang kegunaannya sama dengan pilihan Cancel, yaitu untuk membatalkan satu tahap pekerjaan. Lalu di sini ada Enter. Enter itu adalah kegunaannya sama dengan pilihan tombol OK, yaitu untuk menyatakan bahwa operasi yang dilakukan betul dan sudah selesai. Lalu di sini ada Tab. Tab itu merupakan tombol yang berarti pindah atau daerah isian atau pilihan berikutnya. Nah, istilahnya pada saat proses penghentikan ini, tab itu berarti lompat ke penghentian tab terdekat. Nah, selanjutnya ada backspace. Kalau di sini, ketika kita menekan tombol backspace, maka akan mengakibatkan karakter atau huruf yang berada di sebelah kiri kursor itu akan terhapus. Jadi fungsinya adalah untuk menghapus. Nah, di sini juga delete. Delete itu juga sama kayak backspace, cuma bedanya itu dia mengakibatkan karakter atau huruf di sebelah kanan yang akan terhapus. Jadi backspace sama delete ini adalah sama-sama tombol untuk menghapus. Cuma bedanya backspace itu adalah di sebelah kiri kursor, kalau delete itu di sebelah kanan kursor. Lalu di sini ada home. Jadi ketika kita menekan tombol home, yaitu mengakibatkan kursor berpindah ke awal baris di mana kursor berada. Lalu untuk tombol N, jadi tombol N di sini kebalikan dari tombol home. Kalau tombol home itu berpindah ke awal, kalau N ini dia itu berpindah ke akhir baris di mana kursor berada. Lalu selanjutnya ada pack up. Pack up ini dia itu akan mengakibatkan kursor berpindah ke atas sejauh satu layar dari kursor berada. Sama dengan halnya pack up, bedanya kalau pack down ini berarti dia mengakibatkan berpindah ke bawah sejauh satu layar dari kursor berada. Jadi pack up itu adalah ke atas, kalau pack down itu adalah ke bawah. Oke, materi kita mungkin cukup sampai di sini ya, sampai fungsi-fungsi tombol pada keyboard. Jadi itu dia materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan dan semoga kalian bisa mengerti untuk materinya. Jika kalian tidak mengerti atau kalian belum paham, kalian bisa untuk menanyakan kepada saya secara langsung via WA ya. Terima kasih semuanya.